Selamat siang saudara-saudara. Selamat siang. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan Leadership Group Discussion atau LGD pada hari ini. Pada sesi ini, saudara akan diminta untuk mendiskusikan beberapa kasus yang berkaitan dengan kondisi organisasi dan manajemen perusahaan PT Hutama Karya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat bagaimana saudara menganalisis permasalahan, menyampaikan pendapat, bekerja sama dengan tim, serta mengambil keputusan dan kesimpulan secara objektif dan terstruktur. Selama diskusi berlangsung, saudara dipersilahkan menyampaikan pendapat secara aktif, saling menghargai pandangan rekan lainnya, dan tetap fokus pada solusi. Tidak ada jawaban benar dan salah. Yang kami nilai adalah proses berpikir, komunikasi, dan kerja sama tim. Waktu diskusi akan kami sesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila sudah jelas, saudara mulai diskusi. Jadi, selamat berdiskusi. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hudayfi. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang kita hadapi sekarang. Krisis operasional dan keuangan proyek jalan tol PT Hutama Karya. Dalam 3 tahun terakhir, PT Hutama Karya mengalami kerugian besar pada proyek jalan tol. Ditemukan pembengkakan biaya, selisih bahan baku hingga ratusan miliar rupiah, kualitas jalan yang cepat rusak sebelum masa garansi, serta konflik antara manajemen proyek dan pekerja lapangan. Direksi tim untuk menganalisis masalah dan memberikan solusi strategis. Baik, saya Bung Indriana sebagai ASESI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Davi. Menurut saya, akar permasalahan utama berada dalam lemahnya sistem pengendalian proyek dan pengawasan operasional. Kerugian dan selisih bahkan bahan baku menunjukkan bahwa proses pengadakan dan distribusi material belum terkontrol dengan baik. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah audit internal menyeluruh, terutama pada divisi logistik dan keuangan proyek. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan sistem monitoring digital agar penggunaan material dapat terpantau secara real time dan mengurangi potensi penyimpangan. Terkait kualitas jalan yang cepat rusak, hal ini mengadakan bahwa standar mutu dan pengawasan teknis di lapangan belum optimal. Peran divisi KHSE harus diperkuat, khususnya dalam pengujian material dan pengawasan pekerjaan konstruksi agar sesuai spesifikasi. Saya melihat ini juga berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dan komunikasi kerja. Konflik pekerja lapangan sering muncul karena tekanan target yang tinggi dan kurangnya komunikasi dua arah antara manajemen dan pelaksana lapangan. Manajemen perlu melakukan evaluasi target proyek agar lebih realistis dan sesuai kondisi lapangan. Selain itu, perlu dibangun komunikasi rutin antara manajemen proyek dan pekerja untuk menyampaikan kendala serta solusi yang secara terbuka. Dengan memperbaiki hubungan kerja dan memperhatikan aspek keselamatan kesejahteraan pekerja, kinerja proyek dapat meningkat dan risiko kesalahan kerja yang berdampak pada kualitas jalan dapat diminimalisir. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa permasalahan proyek jalan tol PT Hutama Karya disebabkan oleh lemahnya pengendalian operasional, kualitas pengawasan teknis serta manajemen SDM. Solusi yang disepakati adalah memperkuat audit dan sistem pengawasan, meningkatkan standar mutu pekerjaan, serta membangun komunikasi lebih efektif antar manajemen dan pekerjaan lapangan. Dengan langkah tersebut, perusahaan diharapkan dapat menekankan kerugian, meningkatkan kualitas proyek, dan menjaga keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, kasus kedua, temuan korupsi dan menurunnya kinerja organisasi. Deskripsi kasus audit internal PT Hutama Karya menemukan dugaan korupsi di divisi produksi senilai 1 triliun. Temuan ini memicu konflik antara divisi, menurunkan kepercayaan karyawan, serta mengancam reputasi perusahaan.
Manajemen meminta tim LGD untuk memberikan rekomendasi penanganan dari sisi organisasi dan SDM. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Saya menilai bahwa selain aspek hukum, perusahaan juga harus memperhatikan dampak psikologis dan budaya kerja karyawan. Menurutnya, kepercayaan dan munculnya konflik antar divisi dapat mengganggu kinerja jangka panjang. Manajemen perlu melakukan komunikasi terbuka kepada seluruh karyawan, menjelaskan bahwa kasus ini ditangani secara profesional dan tidak mengeneralisasikan kesalahan individu sebagai kesalahan tim. Selain itu, pelatih etika kerja dan integritas perlu diperkuat untuk membangun kembali budaya organisasi yang sehat. Menurut saya, langkah utama yang harus diambil dalam menangani kasus ini secara tegas dan transparan. Proses investigasi harus dilakukan secara independen dengan melibatkan audit internal dan pihak eksternal bila diperlukan agar keputusan yang diambil objektif dan adil. Selain itu, perusahaan perlu segera memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya pada divisi produksi, melalui pemisahan fungsi kerja, pengawasan berlapis, serta evaluasi prosedur yang selama ini berjalan. Dari sini kami menyimpulkan bahwa penanganan kasus di PT Utama Karya harus dilakukan secara tegas, transparan, dan berkeadilan, disertai dengan penguatan sistem pengendalian internal. Selain itu, perusahaan perlu memulihkan kepercayaan karyawan melalui komunikasi terbuka dan penguatan budaya integritas. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memperkuat organisasi secara berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi dan diskusi yang telah dilakukan. Kami mengapresiasi keterlibatan saudara dalam menyampaikan pendapat, mendengarkan sudut pandang rekan lain, serta upaya menyusun kesimpulan bersama. Proses diskusi ini telah memberikan gambaran mengenai cara saudara bekerja dalam tim dan menghadapi permasalahan organisasi. Selanjutnya, hasil dari kegiatan LGD ini akan menjadi bagian dari keseluruhan proses penilaian Assessment Center. Kami mohon saudara tetap menunggu informasi lebih lanjut mengenai tahapan berikutnya. Dengan demikian, sesi leadership group discussion ini saya nyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan leadership group discussion pada hari ini. Pada sesi ini, saudara akan diminta untuk mendiskusikan beberapa kasus yang berkaitan dengan kondisi organisasi dan manajemen perusahaan PT Utama Karya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat bagaimana saudara menganalisis permasalahan, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama dalam tim, serta mengambil kesimpulan secara objektif dan terstruktur. Selama diskusi berlangsung, saudara dipersilahkan menyampaikan pendapat secara aktif, saling menghargai pandangan rekan lainnya, dan tetap fokus pada solusi. Tidak ada jawaban benar atau salah. Yang kami nilai adalah proses berpikir, komunikasi, dan kerjasama tim. Waktu diskusi akan kami sesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila sudah jelas, silakan saudara mulai diskusi dan selamat berdiskusi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Arya Bigala Biantara Akbar sebagai ASESI. Di sini saya akan membacakan kasus yang pertama, yaitu keterlambatan proyek dan tekanan dari pemerintah. Untuk deskripsi kasusnya, PT Utama Karya sedang mengerjakan proyek infrastruktur strategis nasional yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Namun, di lapangan terjadi keterlambatan progres akibat cuaca ekstrim, keterbatasan alat berat, serta koordinasi antar divisi yang kurang optimal. Pemerintah sebagai pemilik proyek memberikan tekanan agar proyek tetap selesai tepat waktu tanpa menambah anggaran. Baik, saya Bungki Nirwana sebagai ASESI. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Saya melihat pentingnya koordinasi lintas divisi yang lebih intensif
terutama antara divisi operasi, logistik, dan KIHSE. Keterlambatan yang terjadi bukan hanya karena faktor teknis, tetapi karena informasi di lapangan tidak tersampaikan dengan cepat ke manajemen. Manajemen perlu membentuk tim percepatan proyek yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan cepat di lapangan, sehingga kendala teknis dapat segera ditangani tanpa birokrasi yang panjang. Jadi menurut saya, keterlambatan proyek ini perlu ditangani dengan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penjadwalan proyek. Manajemen harus melakukan rebaseline jadwal dengan pertimbangan kondisi cuaca dan kapasitas alat berat yang tersedia. Selain itu, perlu dilakukan prioritasi pekerjaan kritis agar sumber daya difokuskan pada aktivitas yang paling menentukan penyelesaian proyek. Penambahan jam kerja dapat dilakukan secara efektif dan selektif, namun tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelelahan pekerja. Kasus selanjutnya, Kesimpulan. Baik, berdasarkan diskusi kami menyampaikan bahwa keterlambatan proyek dapat diatasi melalui evaluasi ulang jadwal kerja, fokus pada jalur kritik proyek, serta penguatan koordinasi lintas divisi. Pembentukan tim percepatan dengan kewenangan yang jelas menjadi langkah yang penting agar proyek tetap selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas dan keselamatan kerja. Baik, kasus selanjutnya ya. Dalam 2 tahun terakhir, PT Utama Karya menghadapi tingkat turnover karyawan proyek yang cukup tinggi, terutama pada posisi teknis dan pekerjaan lapangan. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga berpengalaman, meningkatnya biaya rekrutmen, serta menurunnya produktivitas proyek. Manajemen meminta tim LGD untuk menganalisis penyebabnya dan memberikan solusi dari sisi SDM dan organisasi. Menurut saya, penambahan bahwa faktor lingkungan kerja dan dukungan organisasi juga berpengaruh besar terhadap turnover. Kurangnya fasilitas, jam kerja panjang, serta minimnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi membuat karyawan mudah keluar. Manajemen perlu meningkatkan program kesejahteraan karyawan, termasuk fasilitas lapangan yang memadai, rotasi kerja yang sehat, serta melatihkan dan pengembangan kompetensi agar karyawan merasa dihargai dan dilibatkan dalam pertumbuhan perusahaan. Saya menambahkan bahwa faktor lingkungan kerja dan dukungan organisasi juga berpengaruh besar terhadap turnover. Kurangnya fasilitas, jam kerja panjang, serta minimnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi membuat karyawan mudah keluar. Manajemen perlu meningkatkan program kesejahteraan karyawan, termasuk fasilitas lapangan yang memadai, rotasi kerja yang sehat, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi agar karyawan merasa dihargai dan dilibatkan dalam pertumbuhan perusahaan. Jadi kami menyimpulkan bahwa tingginya turnover karyawan proyek disebabkan oleh faktor beban kerja, kesejahteraan, dan ketidakjelasan pengembangan karir. Solusi yang disepakati adalah perbaikan sistem remunerasi, penyediaan jalur karir yang jelas, serta meningkatkan dukungan dan kesejahteraan karyawan. Dengan langkah ini, perusahaan diharapkan mampu mempertahankan SDM berkualitas dan menjaga keberlanjutan proyek. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi dan diskusi yang telah dilakukan. Kami mengapresiasi keterlibatan saudara dalam menyampaikan pendapat, mendengarkan sudut pandang
rekan lain, serta upaya menyusun kesimpulan bersama. Proses diskusi ini telah memberikan gambaran mengenai cara saudara bekerja dalam tim dan menghadapi permasalahan dalam organisasi. Selanjutnya, hasil dari LGD ini akan menjadi bagian dari keseluruhan proses penilaian Assessment Center. Kami mohon saudara tetap menunggu informasi lebih lanjut mengenai tahapan berikutnya. Dengan demikian, sesi leadership group discussion pada hari ini kami nyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan Leadership Group Discussion LGD pada hari ini. Sebelumnya, saya Fungki Nirwana sebagai asesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, saudara akan dimintai untuk mendiskusikan beberapa kasus yang berkaitan dengan kondisi organisasi dan manajemen perusahaan PT Utama Karya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melibatkan bagaimana saudara menganalisis permasalahan, menyampaikan pendapat, bekerja sama dalam tim, serta mengambil kesimpulan secara objektif dan terstruktur. Selama diskusi berlangsung, saudara dipersilakan untuk menyampaikan pendapat secara aktif, saling menghargai pandangan rekan lainnya, dan tetap fokus pada solusi. Tidak ada jawaban benar atau salah. Yang kami nilai adalah proses berpikir, komunikasi, dan kerjasama tim. Waktu diskusi akan kami sesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila sudah jelas, silakan saudara memulai diskusi. Silakan mulai. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Alif Al-Hudaifi sebagai asesi. Di sini saya ada beberapa kasus. Yang pertama, jelaskan perbedaan tanggung jawab antara project engineer dan project manager berdasarkan kasus di PT Utama Karya tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Arya Bigla Biantara Akbar sebagai asesi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan kasus di PT Utama Karya, perbedaan tanggung jawab antara project engineer dan project manager terlihat dari fokus pekerjaan dan ruang lingkup tugasnya. Project engineer memiliki tanggung jawab utama pada aspek teknis proyek, seperti memastikan pekerjaan konstruksi di lapangan sesuai dengan gambaran kerja, spesifikasi teknis, dan standar mutu yang telah ditetapkan. Selain itu, project engineer juga berperan dalam melakukan pengawasan harian, memberikan solusi atas permasalahan teknis di lapangan, serta menyusun laporan teknis sebagai bahan evaluasi proyek. Perannya lebih menitik beratkan pada ketepatan pelaksanaan teknis agar kualitas pekerjaan tetap terjaga. Sementara itu, project manager bertanggung jawab atas pengelolaan proyek secara keseluruhan. Tugasnya tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga perencanaan jadwal, pengendalian biaya, pengelolaan sumber daya manusia, serta koordinasi dengan berbagai pihak seperti manajemen perusahaan, kontraktor, dan konsultan. Project manager juga menjadi pengambilan keputusan untuk ketika terjadi kendala yang mempengaruhi waktu dan biaya proyek, sehingga dituntut memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan kepemimpinan yang kuat. Dalam kasus PT Utama Karya, project engineer dan project manager memiliki peran yang saling berkaitan, namun berbeda tanggung jawabnya. Project engineer lebih berfokus pada pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk mengawasi pekerjaan konstruksi, memastikan metode kerja sesuai standar, serta mengontrol kualitas hasil pekerjaan. Ia bertanggung jawab langsung terhadap detail teknis proyek dan berperan penting dalam menjaga agar pekerjaan berjalan sesuai perencanaan teknis yang telah ditetapkan. Berbeda dengan project engineer, project manager memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan strategis. Project manager bertugas mengintegrasikan seluruh aspek proyek mulai dari teknis, administrasi, hingga manajemen risiko.
Selain itu, project manager juga mengatur pembagian tugas tim, memantau progres proyek secara keseluruhan, serta menjalin komunikasi dengan pihak internal dan eksternal. Perusahaan dengan tanggung jawab tersebut, project manager dituntut tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga memiliki kemampuan perencanaan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang baik. Kesimpulannya, berdasarkan kasus di PT Hutama Karya, perbedaan tanggung jawab antara project engineer dan project manager terletak pada fokus dan cakupan tugasnya. Project engineer lebih berperan pada aspek teknis pelaksanaan proyek di lapangan, seperti pengawasan pekerjaan, pemenuhan standar teknis, dan kualitas konstruksi. Sementara itu, project manager memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan strategis, mencakup pengelolaan seluruh aspek proyek, mulai dari perencanaan, pengendalian waktu dan biaya, pengelolaan sumber daya, hingga koordinasi dengan pihak. Dengan demikian, project manager bertindak sebagai pengendali utama keberhasilan proyek secara keseluruhan. Sedangkan project engineer menjadi penunjang teknis utama di lapangan. Untuk kasus yang selanjutnya, sebutkan dan jelaskan 2 kompetensi utama yang harus dimiliki Andi setelah beralih dari project engineer ke project manager agar proyek di PT Hutama Karya berjalan sukses. Terima kasih atas pertanyaannya. Setelah beralih dari project engineer ke project manager, kompetensi utama yang harus dimiliki Andi adalah kemampuan kepemimpinan. Dalam posisi project manager, Andi tidak lagi hanya mengawasi pekerjaan teknis, tetapi juga memimpin tim yang terdiri dari berbagai divisi, seperti engineer, keuangan, logistik, dan K3. Kemampuan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan agar Andi mampu memberikan arahan yang jelas, membangun kerjasama tim, serta memotivasi anggota tim untuk mencapai target proyek. Kepemimpinan yang baik juga membantu Andi dalam mengelola konflik di lapangan dan menjaga kinerja tim tetap optimal. Kompetensi kedua yang tidak kalah penting adalah kemampuan manajemen waktu dan biaya proyek sebagai project manager. Andi bertanggung jawab memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang telah direncanakan. Ia harus mampu menyusun perencanaan waktu yang realistis, memantau progres pekerjaan, serta melakukan pengendalian biaya agar tidak terjadi pembengkakan anggaran. Kemampuan ini sangat penting untuk menjaga keberhasilan proyek dan memenuhi target yang ditetapkan oleh manajemen PT Hutama Karya. Saya akan menjawab. Kompetensi utama pertama yang harus dimiliki Andi sebagai project manager adalah kemampuan komunikasi yang efektif. Dalam menjalankan proyek di PT Hutama Karya, Andi harus berinteraksi dengan banyak pihak, mulai dari pekerja lapangan, kontraktor, konsultan, hingga manajemen perusahaan. Komunikasi yang jelas dan terbuka akan membantu mencegah kesalahpahaman, mempercepat penyelesaian masalah, serta memastikan setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proyek. Kompetensi utama kedua adalah kemampuan pengambilan keputusan dan manajemen resiko. Proyek konstruksi memiliki berbagai resiko seperti keterlambatan material, kondisi cuaca, atau kendala teknis di lapangan. Sebagai project manager, Andi harus mampu menganalisis resiko tersebut dan mengambil keputusan yang cepat serta tepat agar proyek tetap berjalan sesuai rencana. Kemampuan ini membantu Andi dalam menjaga kelancaran proyek dan meminimalkan dampak negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan proyek. Dari diskusi kami dapat disimpulkan, setelah beralih dari project engineer ke project manager, Andi perlu mengembangkan kompetensi yang lebih bersifat manajerial dan kepemimpinan. Kompetensi seperti kepemimpinan, komunikasi efektif, manajemen waktu dan biaya, serta kemampuan pengambilan keputusan dan manajemen risiko menjadi sangat penting. Kompetensi-kompetensi tersebut memungkinkan Andi untuk mengordinasikan tim secara efektif, mengelola berbagai tantangan proyek,
serta memastikan proyek di PT Utama Karya dapat berjalan sesuai dengan target mutu, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi dan diskusi yang telah dilakukan. Kami mengapresiasi keterlibatan saudara dalam menyampaikan pendapat masing-masing, mendengarkan sudut pandang rekan lain, serta upaya menyusun kesimpulan bersama. Proses ini telah memberikan gambaran mengenai cara saudara bekerja dalam tim dan menghadapi permasalahan organisasi. Selanjutnya, hasil dari kegiatan LGD ini akan menjadi bagian dari keseluruhan proses penilaian Assessment Center. Kami mohon saudara tetap menunggu informasi lebih lanjut mengenai tahap berikutnya. Dengan demikian, sesi Leadership Group Education pada hari ini kami nyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.